secara tidak langsung dengan teman-teman kerja sambil kuliah, itu sudah menambah skill dan pengalaman baru buat teman-teman. Ya, teman-teman ya unggul lah 1-2 gol gitu ya istilahnya dengan teman-teman yang hanya kuliah saja. Back again. Halo teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Teman-teman, saat ini kita akan mencoba ngebahas tentang pentingnya kerja sambil kuliah. Ada beberapa hal yang memang membedakan mahasiswa yang kerja dan juga kuliah ya. Jadi sambil dia kuliah sambil juga kerja. Nah, ini sebenarnya banyak sisi positifnya, namun juga banyak mahasiswa yang pada akhirnya memilih tetap kuliah saja. Gue berpikir ya itu sah-sah saja dan harus kembali kepada mahasiswanya. Jadi sekali lagi hal yang paling bagus pada saat kuliah adalah ketika kita sudah belajar untuk mengambil keputusan yang memang hasil dari pemahaman kita sendiri tanpa harus dipengaruhi oleh orang lain ya. Jadi teman-teman, di sini gue akan memberikan beberapa 3 pokok penting kenapa memang kerja sambil kuliah itu sebagai solusi yang baik buat mahasiswa untuk masa depannya ya. Namun seperti apa pembahasannya, lebih dahulu berinvestasilah dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, seperti apa pembahasannya? Check it out. Nah, yang paling penting di sini adalah bagaimana pada akhirnya dengan kita kerja sambil kuliah, kita mendapatkan sebuah pengalaman-pengalaman yang memang ini berat, ini keras gitu ya, tapi tetap kita lewatin. Dan ini membekali pastinya pada saat nanti kita sudah sukses, sudah menjadi seorang pemimpin yang punya bawahan, kita tahu bagaimana memperlakukan mereka ya dengan cara yang lebih manusiawi. Nah, berikutnya juga kita pada akhirnya teman-teman, pada akhirnya kita akan mengerti bagaimana jasa jeripayah orang tua kita dulunya menyekolahkan kita ya. Dengan kita bekerja, kita tahu itu bagaimana sakitnya ya, diatur-atur oleh orang lain dan kadang secara tidak manusiawi gitu ya. Belum lagi fisik kita terkuras, capek gitu ya, jarang istirahat gitu, tapi kita harus tetap profesional. Nah, ini semua pada akhirnya mengingatkan kita bahwa dulu orang tua kita sudah lebih dulu melakukan hal-hal seperti ini buat hidup kita, buat kerja dan kuliah kita, buat pendidikan kita, sehingga pada akhirnya membawa kita lebih respect lagi dengan orang tua kita. Ada rasa kangen pastinya, tapi ada juga rasa bagaimana ingin membalas semua kebaikan yang sudah orang tua kita berikan. Jadi poinnya di mana kita penting kuliah sambil kerja, teman-teman, di mana akhirnya kita menjadi lebih respect dan tahu bagaimana caranya menghargai orang tua kita yang sudah lebih dulu berkorban untuk hidup kita. Nah, di sisi lainnya teman-teman, jadi pada akhirnya juga kita akan lebih membahagiakan orang tua kita karena ada di mana sisi bangganya mereka mempunyai anak-anak seperti kita. Jadi di saat kamu bisa kerja sambil kuliah dan juga membagi waktu, membagi di mana mengelola keuangan kamu dengan baik, setelah lulus orang-orang tua kamu pastinya dengan sangat-sangat bangga, terharu gitu ya, bahwa anak yang dia lahirkan, anak yang mereka besarkan ya sudah penuh perjuangan dan berhasil dengan kerja kerasnya. Nah, ini menjadi sebuah kebanggaan yang tidak terukur harganya buat seorang tua gitu ya. Jadi percayalah teman-teman, jadikan ini seperti sebuah motivasi buat kamu untuk terus kerja sambil kuliah, menimba ilmu kamu, dan terlebih lagi pada akhirnya membekali kamu secara mental dan pengalaman. Mental karena apa? Karena kamu sudah lebih siap lagi ketika nanti lulus untuk bisa bekerja, karena kamu sudah mengalami sebelumnya pada saat menjalani kuliah juga ya. Nah, berikutnya di poin kedua teman-teman, pada akhirnya pastinya mahasiswa yang bekerja sambil kuliah, mereka sudah punya pengalaman bagaimana mengelola waktu mereka lebih baik, dan juga pastinya bagaimana mengelola keuangan mereka lebih baik ya. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi ketika mereka nanti lulus dapat pekerjaan ya, teman-teman mereka yang hanya kuliah saja pada akhirnya memang beradaptasi terlebih dahulu ya, bagaimana mereka mengelola waktu, bagaimana memang mereka mengelola yang namanya keuangan mereka. Sementara yang teman-teman sudah kuliah sambil bekerja, pada artinya mereka memang sudah punya pengalaman untuk bagaimana dengan cara baik bisa mempunyai pengelolaan atau skill pengelolaan keuangan dan waktu tadi
Ada begitu banyak memang mahasiswa, ada memang begitu banyak orang yang dihadapkan sama yang namanya kesibukan, tapi yang namanya mengelola waktu ini sebuah soft skill yang harus sebenarnya ada sama mahasiswa gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa, percayalah, manfaatkan, maksimalkan ketika kamu harus kerja sambil kuliah. Kamu harus tetap bagaimana secara bijak bisa membagi waktu kamu. Terlebih lagi jangan sampai yang namanya kamu punya masalah, baik itu di kuliah kamu bawa di tempat pekerjaan, atau sebaliknya, masalah di tempat pekerjaan kamu bawa ke tempat kuliah. Ya, secara emosi, secara mental kamu sudah menang di poin itu. Jadi terus maksimalkan, terus asah yang namanya soft skill kamu dalam hal memanajemen ya waktu dan keuangan kamu. Nah, terutama kalau kita berbicara namanya mengelola keuangan ya, ada begitu banyak orang yang bisa memegang duit dan menghasilkan duit ya, sangat banyak, tapi pada akhirnya mereka lemah dalam hal pengelolaan. Nah, dimana kalau teman-teman bekerja sambil kuliah, kamu harus benar-benar mengasah, melatih diri kamu mengelola keuangan dengan sangat-sangat baik ya. Jadi jangan lupa untuk berinvestasi, jangan lupa juga untuk mengurangi gaya-gaya hidup yang nggak penting ya. Ya, membeli makanan-makanan yang ya justru membuat kamu kepada satu penyakit lagi gitu ya. Jadi teman-teman ya, kamu terus harus bisa berbangga karena kamu bisa kuliah sambil kerja. Dengan cara seperti itu, skill-skill yang sifatnya lebih kepada self management, manajemen diri sendiri, itu terasa dalam diri kamu ya. Jadi sekali lagi ini penting, dan semoga saja teman-teman yang mendengarkan ini yang kerja sambil kuliah mendapatkan banyak manfaat. Nah, yang ketiga dan yang terakhir teman-teman, jangan anggap selepe dengan hal-hal seperti ini ya. Jadi yang namanya link jaringan kuliah atau kampus adalah tempat terbaik untuk mendapatkan hal tersebut. Jadi teman-teman, kamu bisa menambah jaringan, kamu bisa yang namanya memperluas akses kamu ya ketika kamu kerja sambil kuliah. Jadi apalagi kalau misalnya kamu kerja di tempat yang memang satu garis lurus ya dengan jurusan yang kamu ambil. Dengan cara seperti itu, ketika lulus kamu sudah punya banyak kenalan ya, apalagi kalau kamu memang kredibel, image-nya rendah hati, orang yang pekerja keras, attitude-nya bagus, ini akan lebih mempermudah bahwa kamu dikenal, tidak hanya sekedar dikenal tapi juga mampu ya membuat dampak atau pengaruh buat lingkungan kamu. Dengan cara seperti itu, perusahaan pasti akan berebut sama kamu. IPK iya penting mungkin ya buat teman-teman terutama yang mau PNS, tapi buat kamu yang mau bekerja di swasta atau di luar PNS, penting sekali buat kamu bisa mengasah dengan baik ya yang mana namanya seni berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain ya. Jadi tidak hanya sekedar membuat orang itu senang berbicara dengan kamu, tapi juga bagaimana membuat image atau nama baik kredibel ya di mata orang lain. Jadi penting membuat atau membangun nama baik kita di lingkungan tempat kita berada. Nah, penting juga bahwa secara tidak langsung dengan teman-teman kerja sambil kuliah itu sudah menambah skill dan pengalaman baru buat teman-teman ya. Teman-teman ya unggul lah 1-2 gol gitu ya istilahnya dengan teman-teman yang hanya kuliah saja. Ya otomatis kalau teman-teman sudah kerja sambil kuliah, teman-teman tahu tuh bagaimana mengaplikasikan ilmu yang didapat di kelas ya. Terlebih lagi dengan cara seperti itu, teman-teman kaya akan pengalaman. Ada begitu banyak pengalaman-pengalaman yang dibutuhkan pada saat kita lulus nanti. Tapi dengan teman-teman sudah punya, ini menjadi nilai plus dan memang menjadi keunggulan tersendiri. So jangan sia-siakan kerja sambil kuliah teman-teman, tetap benahi apa yang menjadi kekurangan teman-teman ya. Terlebih lagi kalau menurut pendapat gua, hauslah akan belajar. Jadi kalau orang yang haus akan belajar tuh dia akan lebih banyak yang namanya bertanya ya, lebih banyak istilahnya mengambil pengalaman-pengalaman orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dengan cara seperti itu dia belajar dari setiap orang, dan pengalaman-pengalaman orang yang dia pelajari tadi benar-benar membekali dia ke depannya. Nah, percayalah, faktanya gue sebagai tenaga pengajar atau dosen pun merasa bahwa apa yang kita sampaikan di dalam kelas itu masih banyak kurangnya ya, masih banyak sekali. Jadi terlebih kalau kita berbicara tentang update ilmu gitu ya, ada begitu banyak kita tenaga pengajar yang ya sangat terlambat untuk mengetahui bagaimana kemajuan-kemajuan yang sudah ada di real industry. Contohnya kayak gue dosen perhotelan ya, dulunya pada saat gue selesai S2 ya, gue mungkin mengetahui bahwa departemen front office itu menggunakan satu sistem dalam hal pemesanan dan juga check in check out tamu ya, dengan mengandalkan sistem ya yang kita sebut dengan dunia opera atau apapun itu. Namun sekarang kalau kita melihat updatean dari dunia industri perhotelan, mereka sudah punya teknologi yang lebih canggih lagi ya. Bahkan Jack Ma, pemilik Alibaba,
itu dia sudah punya yang namanya smart hotel. Smart hotel ini bahkan tamu datang sudah tidak lagi disambut dengan tenaga resepsionisnya gitu ya. Jadi datang itu sudah langsung dengan ya semua kecanggihan teknologi, hanya dengan menunjukkan sebuah card atau dengan handphone berupa barcode, kita sudah bisa masuk ke dalam kamar, sudah bisa menghidupkan lift ya, naik ke lantai tempat kita akan menginap. Begitu juga dengan memesan semacam mineral water ya, atau memesan makanan di hotel hanya dengan menggunakan atau memaksimalkan handphone kita ya. Jadi ada begitu banyak updatean kemajuan teknologi dari setiap perusahaan-perusahaan atau ilmu yang kita memang timbah atau kita gali di kampus. Namun teman-teman, bukan maksudnya mengecilkan peran seorang dosen, tapi ada memang kekurangan-kekurangan dalam hal pengajaran di kelas ya. Ini yang membuat kita sebagai suatu hal yang manusiawi sebenarnya. Nah, jadi dengan kamu kerja sambil kuliah, kamu benar-benar bisa ya minimal menanganin hal-hal yang seperti ini. Kamu sudah bisa lebih one step ahead, satu langkah lebih maju dari teman-teman kamu. Jadi teman-teman, menurut pendapat gua, ayo kerja sambil kuliah itu bagus, namun yang paling penting adalah bagaimana tetap menjaga kesehatan kamu. Terlebih lagi jangan menjadi pribadi yang congkak, sombong. Kalau kamu sudah punya skill baru, teman-teman kamu belum punya, jangan langsung tinggi hati gitu ya. Kamu bagaimanapun juga membutuhkan teman-teman kamu yang ada di sekitar kamu. Saat ini misalnya mereka yang butuh kamu, tapi ke depan nggak menutup kemungkinan kamu yang butuh mereka. Jadi tetap yang namanya pelihara hubungan baik dengan semuanya, termasuk dengan dosen-dosen kamu. Tetap rendah hati yang menjadi kuncinya. Oke teman-teman, itu saja pembahasan dan sharing kita untuk kali ini. Dan jangan lupa juga untuk berinvestasi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, subrek. Thank you very much and God bless you all. Out.